Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir di channel ini. Untuk Cancer, hai. Untuk Cancer yang baru gabung di channel ini, selamat bergabung dan salam kenal ya. Hai. Oke, mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Ini readingan ya sekarang ya. Pembacaan seperti biasa ya teman-teman. Ini untuk general ya, untuk umum ya teman-teman. Jadi nggak akan 100% resonate buat kalian di luaran sana Cancer. Jadi ambil aja yang resonate-nya. Kalau ambil aja ya sarannya atau motivasi kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada satupun yang cocok, yang pas dengan kamu, ya anggap aja ini hiburan buat kamu. Oke, ini energinya sampai bulan Juni 2021 ya. Oke, sebelum itu kita ucapkan dulu syukur kepada Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, Cancer. Oke. Sekiranya kalian tertarik ya dengan gelang-gelang ini, silahkan ya teman-teman. Harganya Rp100.000 aja. Kalian bisa lihat postingan komunitas ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim untuk Cancer. Cancer ya. Selamat malam minggu Cancer. Bagaimana malam minggu kalian? Ya, kalian yang gabut, kalian yang nggak ada kerjaan, kalian yang boring, silahkan mudah-mudahan mampir ke sini bisa memberikan uh, setidaknya nggak tambah boring lah gitu ya. Ada yang menemani malam minggu kalian, oke? Oke, untuk Cancer ya. Cancer sepertinya di sini ya energinya sampai bulan Juni ini ya. Kalian di harus lebih sabar lagi, harus ekstra lagi ya sabarnya. Mungkin dalam kehidupan ini kamu yang sedang mengalami atau ingin ya sedang membuat keputusan besar gitu ya, membuat keputusan besar yang ingin menghasilkan. Jadi jangan buru-buru ya, lebih baik kamu kalau misalkan kamu ingin mengambil sebuah keputusan, lebih baik dipikir kembali ya, lebih baik pikirkan kembali, bukan hanya untuk kamu melainkan untuk orang di sekitar kamu juga. Kalau misalkan di dalam pekerjaan ada peluang yang bagus, tapi kalau misalkan peluang itu kamu ambil sendiri dan gak mementingkan orang lain, itu juga resiko besar juga ya teman-teman. Jadi kamu harus berpikir ulang kembali, itu baik gak untuk orang di sekitar kamu, karena aku rasa keputusan ini bukan hanya untuk kamu aja ya, keputusan ini berdampak juga pada rekan kerja kamu ataupun orang di sekitar kamu. Oke, Cancer, jadi lebih baik kamu pikirkan ulang kembali, pikirkan matang-matang atau keputusan ya. Kalau misalkan kamu mengambil keputusan atau tindakan yang benar, coba putuskan baik-baik ya. Lebih lebih baik buat kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Kalau misalkan kamu masih ragu ya, bersabarlah aja dulu gitu, lakuin aja dulu yang sekarang ya, sambil kamu melakukan hal atau sesuatu yang bisa merubah semuanya ya, sambil nunggu hasil atau sambil nunggu keputusan yang akan kamu ambil ya.
atau secara musyawarah mungkin kamu sedang mempertimbangkan ya keputusan tersebut ya. Karena aku yakin jawaban yang terbaik buat kamu itu adalah yang terbaik. Ya, hasilnya yang baik pula buat kamu. Oke, teman-teman. Jadi percayalah ya. Ketika kamu membuat keinginan atau percaya pada keajaiban di sekitar kamu, kamu akan mendapatkan jawaban-jawaban yang pas, jawaban-jawaban yang tepat yang diberikan oleh alam semesta untuk kamu. Cancer, ya. Jadi percayalah, ya. Jangan terbawa emosi juga kalau misalkan kamu sedang mengambil keputusan. Jadi yakini dulu, terus lihat potensinya juga, lihat peluangnya juga ya. Jadi harus dipilah-pilih dulu, jangan langsung ambil tindakan gitu aja tanpa memikirkan jangka waktu panjang. Ini soalnya untuk waktu panjang ya, untuk jangka waktu panjang. Ya, kehidupan kamu juga seperti itu. Kalau misalkan kamu ada konflik ataupun apapun, kalau ingin diselesaikan ya selesaikan, kalau enggak ya terserah kamu juga sih itu ya teman-teman. Tapi yang aku sampaikan di sini, lebih baik berhati-hati dalam mengambil keputusan ya. Lebih baik kamu menunggu dan bersabar serta memperbaiki keadaan gitu ya, daripada kamu terburu-buru dan itu malah berdampak nggak enak juga buat kamu dan orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi sambil menunggu ya sambil memperbaiki semuanya. Oke, teman-teman. Ya, kamu di sini terlalu sibuk juga ya dalam kehidupan kamu, dalam karir kamu juga, dalam pekerjaan kamu ya. Luangkan waktu untuk diri kamu sendiri, luangkan waktu misalkan sehari itu ya adalah beberapa jam gitu untuk diri kamu. Jangan terlalu sibuk ya, jangan terlalu sibuk dengan orang lain. Luangkan waktu untuk kamu, untuk diri kamu sendiri ya. Karena di sini kalian kayaknya butuh me time juga, butuh merilekskan diri kalian juga ya di sini. Oke, nggak apa-apa, kalian mungkin butuh sendiri, butuh waktu sendiri juga, butuh situasi atau keadaan yang rileks lah buat kamu ya, untuk menstabilkan lagi pikiran kamu ataupun mood kamu ya, perasaan kamu kayak gitulah ya teman-teman. Jadi waktukan luang untuk diri kamu sendiri. Terserah kamu mau melakukan apapun, yang penting itu bisa membuat kamu lebih seimbang lagi, membuat kamu lebih bangkit lagi dan lebih semangat lagi ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang penting kalau bisa jangan terlalu ceroboh juga ya mengambil tindakan apapun itu ya dalam kehidupan kamu yang sekiranya sedang mengambil keputusan. Kemandirian. Menjadi mandiri bukan berarti memaksakan diri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, karena kemandirian tertinggi dimulai dari kesadaran yang akan diri dan rasa bersyukur. Yakin pada kapasitas dirimu, tetapi juga sadari bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Bersedia menerima bantuan, cinta, dan dukungan yang kamu butuhkan adalah wujud kemandirian yang diberkati dalam rasa syukur. Ya, jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Di sini tentang kemandirian. Ya, meskipun kamu bisa sendiri, lakukan sendiri, tapi kamu juga butuh bantuan orang lain pasti ya teman-teman. Ya, jadi kamu kalau misalkan ada satu keputusan yang memang harus diambil, kalau kamu masih punya bukan klub, kayak punya anggota lain selain diri kamu ya, kamu jangan mementingkan ego sendiri. Kamu harus mendengarkan apa kata orang di sekitar kamu, tapi kamu juga kalau misalkan harus dipilih-pilih juga ya teman-teman, itu idenya baik atau enggak. Jadi harus dimusyawarahkan kayak gitu loh ya. Aku ambil satu lagi ya.
Ikuti intuisimu. Intuisi tahu apa yang terbaik untukmu, karena ia datang dari pikiran bawah sadarmu. Suara hati yang muncul sebagai bentuk pertolongan dari semesta. Intuisi bisa datang kapan saja, tanpa perlu analisa pemikiran rasional, intelektual, atau perencanaan. Tenang dan perhatikan sekitar, belajar dari pengalaman di masa lalu, berpikiran positif, dan milikilah harapan terbaik untuk masa depan. Latih dan ikuti intuisimu. Intuisi akan menuntunmu. Ya, intuisi, apa sih intuisi? Intuisi itu kata hati ya teman-teman. Ya, bukan ego, beda lagi sama ego ya. Ini kata hati, kamu yang sedang, nah ini kan kamu kan sedang kayak di apa ya, kayak di satu pilihan ya. Kamu tuh lagi di suatu pilihan mana nih gitu, ini milih A, B, atau keputusan apa yang harus kamu ambil ya. Ikuti kata hati kamu kalau misalkan itu benar, kalau misalkan itu memang benar keadaannya, atau kamu orang-orang di sekitar kamu memberikan dukungan kamu, memberikan ide atau motivasi ataupun apapun itu ya, atau yang ada di kelompok kamu misalkan kayak gitu, entah itu bawahan kamu atau atasan kamu, entah ini orang di sekitar kamu lah, pokoknya seperti itu ya. Jadi lebih baik dimusyawarahkan. Kalau misalkan udah musyawarah, kamu juga mengutarakan apa keinginan kamu dan orang-orang, nah sehingga akan mendapatkan ya jawaban yang tepat ya. Kamu gali lagi, olah lagi. Kalau misalkan belum ada juga jawabannya, jangan dipaksakan untuk mengambil tindakan ya. Jadi lebih baik jeda dulu, lebih baik kamu pikirkan kembali, pikirkan ulang, jangan terlalu terburu-buru. Oke teman-teman, paham ya? Kita lihat ya. Keberanian. Berani bukan berarti tidak pernah takut, tetapi terus melangkah maju. Berani untuk memulai, mencoba, berjuang, dan mencapai tujuanmu. Beranilah untuk gagal, karena tidak ada orang yang sukses tanpa melalui kegagalan. Berani menerima kekalahan dan mengakui kesalahan. Keberanian terbesarmu adalah ketika kamu bisa mengalahkan ego, sisi gelap, dan trauma dalam dirimu. Bangkit menjadi pemenang kehidupan. Ya, di sini tentang keberanian. Oke, kalau misalkan peluang itu baik buat kamu, peluang itu baik untuk orang-orang di sekitar kamu, kenapa enggak gitu ya. Tapi ingat, kalau misalkan ya jangan terburu-buru ya. Kalau misalkan kamu cuman berani doang tapi itu bukan yang terbaik kan, apa ya, ya bukan sayang ya. Ya namanya kita mempunyai peluang gitu, peluang itu, tapi kamu nggak mempunyai skill di situ, kamu nggak mempunyai apa ya, kayak kreativitasnya, idenya bukan di situ gitu kan, sayang juga ya. Pengorbanan kamu kayaknya nanti kamu yang capek sendiri gitu ya. Lebih baik kalau misalkan peluang itu benar buat kamu, atau sesuatu itu benar-benar bisa buat kamu, ya kenapa enggak. Tapi kalau misalkan di sini tentang investasi, kamu berani nih investasi dana, atau kamu beli emas, investasi emas atau apa, ya kalau kamu yakin ya, kalau kamu yakin itu bisa menghasilkan, ya kenapa enggak. Nah, tapi yang nama investasi ya yang seperti itu bukannya langsung dapat, langsung ada. Nggak ada yang instan ya teman-teman. Itu yang jangka panjang, nanti di kemudian hari ya pasti akan ada hasilnya. Tapi nggak semudah membalikan telapak tangan, nggak semudah langsung jadi kamu invest sekarang dapat sekarang, enggak ya teman-teman ya. Jadi terserah kalian. Kalau misalkan kamu yang suka invest, kamu yang suka beli misalkan emas atau apa, ya itu hak kalian ya. Semua orang mempunyai hak, semua orang mempunyai perbedaan keinginan ya, cara masing-masing tuh berbeda gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk cepat mempunyai penghasilan atau cepat menghasilkan ya, secara kalau misalkan kamu mau invest pingin cepat dapat hasil, ya nggak mungkin juga ya. Jadi kamu harus bersabar
Ya, intinya itu bersabar. Nanti pasti akan ada waktunya, kapan-kapan atau berapa lama kemudian pasti akan ada hasilnya. Meskipun ya nggak terlalu banyak, pasti akan ada hasilnya. Oke, teman-teman. Oke, kita lihat. Untuk yang ini untuk yang single ya. Untuk yang single, logika cinta. Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat itu tidak bodoh. Terlalu lama dalam genggaman cinta yang salah bisa membuatmu mati rasa. Saat kamu lebih banyak memberi daripada menerima cinta, berarti ada yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan dalam mencintai akan menghancurkan hubungan, kepercayaan, dan komitmen. Pergi dari hubungan yang tidak sehat saat logikamu masih ada. Ya, di sini kamu ada pasangan kamu misalkan di sini yang sedang mengajak serius ya. Ini kayaknya udah ada keseriusan ya di dalam hubungan kalian ya yang single. Tapi kamu ada sedikit keraguan ya. Mau lanjut atau enggak karena kamu udah merasakan adanya gangguan, adanya hubungan yang enggak sehat di antara kamu dan dia gitu. Ya. Selagi masih dini, selagi belum ke jenjang yang lebih serius gitu ya, karena kan kalau udah serius hubungan yang udah serius pasti kan akan sulit ya untuk berakhir karena mungkin ya banyak kendala ya teman-teman. Oke, kalau udah serius, kalau udah apalagi udah punya suratan kayak gitu pasti kan akan sangat sulit kalau misalkan untuk berpisah ya. Ketika ini masih belum belum terjadi ya, kalian masih mempunyai hanya angan-angan aja atau hanya hanya rencana aja ya, tapi mungkin di sini ada sebagian yang udah mulai ke jenjang yang benar-benar serius, tapi kalian udah bisa melihat ya antara kamu dan dia dan kamu juga udah merasakan adanya ketidakcocokan atau adanya keraguan-raguan ya. Ketika kamu ingin memutuskan sesuatu hubungan ya, putuskan secara dua belah pihak, jangan satu belah pihak aja gitu, jangan sebelah pihak aja. Jadi kamu dan dia diskusikan ya, dia dan kamu diskusikan juga yang terbaik, ambil langkah terbaik, ambil. Kalau misalkan kalian yakin nih kedepannya akan baik-baik aja, kenapa enggak dilanjutin gitu ya. Yang penting kalian berubah masing-masing ya, jangan terlalu termakan ego. Jadi kalian masing-masing penuh cinta dan kasih ya, cinta tanpa syarat, dua-duanya, nggak boleh satu orang. Oke, paham ya? Keluarga di sini tentang yang udah berpasangan di sini. Keluarga, memiliki keluarga yang sempurna adalah impian setiap orang. Jaga dan syukurilah keluargamu. Seburuk apapun kondisinya, selesaikan masalah dalam keluargamu. Hapus pola buruk yang berulang, sembuhkan luka yang pernah ada, maafkan dan jalin komunikasi yang baik. Luangkan waktu bersama keluargamu, belajar tentang mengasihi tanpa syarat. Ya, dan berkorban dengan ikhlas, maka cinta yang akan menguatkan kalian. Di sini tentang keluarga kamu mungkin yang sedang ada masalah, kalian yang kurang perhatian, kalian yang kurang kasih sayang, kalian yang pokoknya yang ada masalah di dalam keluarga kalian. Ketika kalian ingin memperbaiki semuanya, kenapa enggak? Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan. Ketika kita mempunyai niat ya dan melangkah mewujudkannya, tidak ada yang sia-sia. Perbaiki semuanya ya, semua akan kembali baik, semua akan kembali normal kalau kita bisa mewujudkan atau kalau kita bisa memperbaiki keadaan. Kalau misalkan kamu nggak memperbaiki keadaan, ya semuanya akan hancur ya. Itu semua tergantung dari kalian.
Oke, terima kasih banyak untuk Cancer. Mudah-mudahan pesannya ataupun apapun yang bisa membuat kamu termotivasi, bangkit, dan semangat gitu ya. Terima kasih banyak untuk Cancer yang udah mampir di channel ini. Terima kasih banyak yang udah subscribe, like, komen, dan share-nya. Tebarkan cinta dan kasihmu sesuai caramu. Assalamualaikum, bye-bye.